Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam majlis pembacaan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah, salah satu dosen di Jami'ah Islamiyah di Madinah Nabawiyah, di mana beliau menjelaskan kitab Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita, pertemuan kita hari ini, kita masuk pada pertemuan yang ke-22. Pada hari ini tanggal 10 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang kita bahas, satu pembahasan yang akan kita bicarakan, yaitu tentang awal mula keislamannya orang Ansor. Akan kita mulai, bismillah. Qala hafidhahullah, fasal bad'u islami Ansor. Awal mula keislaman orang Ansor. Barangkali perlu kita jelaskan bahwa penamaan Ansor ada dalam Al-Quran. Ansor maknanya berarti orang yang menolong. Di mana mereka menolong Allah Subhanahu wa taala, mereka menolong agama Allah, mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kurang lebih itu makna Ansor. Dan kita tahu penyebutan Ansor ada di dalam Al-Quran. Misalkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ya. Dalam surat Al-Hasyr pensifatan tentang mereka. Sehingga itu tentang Ansor. Kemudian kita akan membacakan perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-musannif qala rahimahullah wa kana mimma sana'allahu li ansarihi minal Aus wal Khazraj annahum kanu yasma'una min khulafaihim min Yahudil Madinah anna nabiyyan mab'utsun fi hadzal zaman. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di antara yang Allah Subhanahu wa taala buat bagi penolong Allah Subhanahu wa taala dari orang Aus dan orang Khazraj, bahwasanya orang Aus dan orang Khazraj ini mereka mendengar dari sekutu mereka, dari tetangga mereka, yaitu orang Yahudi, karena mereka bersekutu dengan orang Yahudi, mereka mengikat perjanjian dengan orang Yahudi, Yahudi Madinah maksudnya ya, min khulafaihim min Yahudil Madinah, sekutu mereka, halif mereka, dari orang-orang Yahudi di Madinah, anna nabiyyan mab'utsun fi hadzal zaman. Orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang Ansor, yaitu orang Aus dan Khazraj, orang Yahudi bilang bahwa akan ada nabi yang diutus pada zaman ini. Wa yatawa'adunahum bihi idza harabuhum. Dan mereka mengancam, orang Yahudi mengancam orang Ansor idza harabuhum, kalau kemudian orang Yahudi kalau orang Ansor memerangi mereka. Yaqulun, dan orang Yahudi mengatakan, inna sanaktulukum ma'ahu qatla 'adin wa irm. Kami akan memerangi kalian seperti peperangannya kaum Ad dengan Irmnya. Iramadatil imad. Bagaimana kita tahu bahwa dalam Al-Quran kaum Ad diporak-porandakan. Barangkali maksudnya bahwa mereka jika berperang bersama dengan nabinya, mereka akan memporak-porandakan orang Aus dan orang Khazraj. Barangkali maksudnya seperti itu. Kemudian wakanal ansor yahujjunal bait. Orang Ansor mereka berhaji ke Baitullah, berhaji ke Mekah. Kama kanatil arabu tahujjahu, sebagaimana bangsa Arab secara umum mereka biasa berhaji ke Baitullah. Wa ammal yahud fala. Adapun orang Yahudi maka mereka tidak berhaji ke Baitullah. Kita belum tahu alasannya apa, kenapa mereka tidak mau berhaji ke sana. Kita belum tahu ajaran mereka yang berbicara tentang hal tersebut pada masa itu. Kemudian falamma ra'al ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila Allah. Ketika kemudian orang Ansor datang ke ibadah haji, dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mendakwahi kabilah-kabilah Arab ketika musim haji,
Wa ra'a amarata sidqi alaihi, lalu kemudian mereka melihat di sisi Rasulullah itu banyak tanda-tanda kejujuran, tanda-tanda kebenaran. Bukan orang bohong, bukan orang dusta, orang yang jujur. Qalu, lalu mereka kemudian berkata, "Wallahi, hadzal ladzi tawa'adakum Yahud bihi, fala yasbikunnakum ilaihi." Mereka mengatakan, demi Allah, inilah yang kemudian dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, yang nabi yang akan datang. Ini yang kemudian dikatakan oleh orang Yahudi akan datang nabi. Fala yasbikunnakum ilaihi. Jangan sampai kalian didahului oleh mereka. Didahului oleh mereka untuk mengimani nabi ini. Jangan sampai kalah dengan orang Yahudi dalam mendahului beriman kepada nabi ini. Kurang lebih itu perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah. Kita lanjutkan kemudian apa yang disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah. Beliau mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang awal mula keislaman Ansor bisa disampaikan dari beberapa sisi. Awalan, sisi yang pertama, min wajahin, dari dua sisi ya, kita sampaikan. Sisi yang pertama, ma'auradahul musannif min sababi musara'atil ansar fi dukhulil Islam wa annahum kanu yujawiruna Yahud bil Madinah wa yasma'una minhum anna nabiyyan qad adzalla zamanu khurujihi. Apa yang disebutkan oleh musannif, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah, sebab mengapa orang Ansor kemudian bersegera masuk Islam, di mana mereka mendengar Nabi karena mereka bertetangga dengan orang Yahudi Madinah. Mereka juga mendengar dari orang Yahudi Madinah bahwa ada seorang Nabi yang waktu munculnya itu sudah dekat. Kita tahu bahwa salah satu unsur terpenting di Madinah adalah orang Ansor, yaitu orang Aus dan orang Khazraj. Lalu kemudian nanti unsur yang lain adalah unsur dari orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa orang Yahudi sebenarnya lebih dulu datang ke Madinah. Hanya waktunya kita lupa ya. Kita lupa kapan persisnya datang. Adapun orang Ansor, kita tahu mereka berasal dari Yaman. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa orang Ansor itu, orang Aus dan orang Khazraj, datang ke Madinah itu setelah hancurnya bendungan Saba, hancurnya Dam Saba, kemudian mungkin kehidupan sulit barangkali ya. Setelah itu kemudian mereka berpindahnya kemudian ke Madinah, dan memang lebih dulu orang Yahudi tinggal di Madinah situ daripada kemudian orang Aus dan orang Khazraj. Lalu kemudian mereka tinggal bersama, berdampingan dengan orang Yahudi di Madinah tersebut. Dari hidup yang berdekatan itu, mereka kemudian mendengar kabar bahwa akan ada nabi yang turun. Kemudian ila akhirihi, dan yang seterusnya ini disampaikan secara global saja, tidak dibacakan rinci detail ya dari awal sampai akhir. Kemudian Dr. Hamid Afaq mengatakan, jadi riwayat ini dzakarahu Ibnu Ishaq fi sirah, disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah dalam sirah nabawiyah, bisnadin hasan, dan sanadnya hasan. Sanadnya secara perhitungan hadis, sanadnya hasan. Min tariqi Asim bin Umar bin Qatadah, dari jalannya Asim bin Umar bin Qatadah an asyah min qaumihi, dari para masyayikh di kaumnya. Sehingga ini sebab pertama mengapa orang Ansor ya, mereka kemudian mendengar Rasulullah SAW itu kemudian dari sini. Sehingga hal ini menunjukkan betapa keislamannya orang Ansor ini betul-betul hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau misalkan kita bandingkan antara orang Ansor dengan orang Yahudi, yang lebih dulu tahu ilmunya itu adalah orang Yahudi. Tetapi yang kemudian mendapatkan hidayah Allah justru kemudian yang tahu belakangan. Sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan siapa yang tahu duluan, siapa yang tahu belakangan. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dapat hidayah. Padahal kita tahu bahwa peluang penawaran untuk mendapatkan hidayah itu belakangan. Kalau misalkan kemudian kita bandingkan apa yang terjadi pada orang Ansor dengan apa yang terjadi pada penduduk Taif,
kita tahu Rasulullah lebih awal, lebih dulu melakukan kontak dengan orang Taif. Rasulullah sampai datang ke Taif, tapi kita sama-sama tahu dalam cerita yang sudah juga kita sampaikan, betapa orang Taif, orang di Taif kemudian orang Tsaqif ya, kabilahnya namanya Tsaqif, daerahnya, kotanya, daerahnya namanya Taif. Di Taif sana, mereka menolak. Rasulullah SAW sampai dilemparin. Rasulullah SAW sampai dikatakan kakinya berdarah karena dilemparin batu. Padahal kemudian ini lebih dulu Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka, tapi mereka menolak. Orang Ansor di Madinah, dakwahnya kemudian belakangan, tapi kemudian mereka bisa menerima dan kemudian menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala yang tangguh. Dan kemudian mereka diabadikan dalam Al-Qur'an, dan itu nikmat yang besar bagi mereka. Betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memperlakukan orang Taif seperti itu. Tidak juga memperlakukan orang Yahudi seperti itu. Sehingga itu betul-betul satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah alam. Kemudian kita lanjutkan setelahnya. Alasan yang kedua, mengapa kemudian mereka menerima Islam? Wa yudhafu ila hadza sababani akharani sa'ada fi isra'i dukhulil ansar fil Islam. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah menambahkan dua sebab kenapa mereka kemudian bisa menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annal ansar kanu waqtaha yu'anuna fitanan kabiratan wa khuruban hadatan bainal Aws wal Khazraj. Wa qad mata bisababiha katsirun min asyrafihim wa ayanihim. Fakanu ya'maluna an tantahiya hadhil khurub bidukhulihim fil Islam. Jadi alasan yang kedua, dan ini alasan tambahan disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih, yang kemudian menjadi alasan yang membantu mengapa mereka bisa menerima Islam. Alasannya yang ini bahwa orang Ansor mereka menghadapi fitnah yang besar. Mereka menghadapi peperangan yang tajam, peperangan yang besar. Di mana peperangan itu terjadi antara Aus dengan Khazraj. Peperangan ini kemudian nanti disebut dengan Yaumun Bu'ats, perang Bu'ats. Yaumun Bu'ats itu disebutkan antara tahun 5 atau tahun 6 sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di mana dalam perang tersebut terjadi pertentangan antara Aus dengan Khazraj, peperangan yang besar, di mana dengan perang tersebut banyak tokoh-tokoh mereka yang terbunuh. Pemimpin-pemimpin mereka yang kemudian terbunuh. Pribadi-pribadi mereka banyak juga yang kemudian terbunuh. Sehingga mereka kemudian berharap bahwa peperangan ini berhenti, tidak berlanjut, ketika kemudian mereka masuk Islam. Apa kemudian dalil dari alasan ini? Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, yashhadu lidzalika qaulul ansor yaumaha lin nabi. Hal ini dibuktikan dengan perkataannya orang Ansor pada masanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna qad tarakna qaumana wa la qauma bainahum minal adawah wasyarr ma bainahum. Kami ketinggalkan kaum kami dan tidak ada kaum di mana sesama mereka itu terdapat permusuhan, sesama mereka terdapat keburukan seperti yang ada pada mereka. Maksudnya berarti keburukan yang ada mereka dengan perang tersebut itu sudah besar keburukannya dan mereka ingin hal itu segera berakhir. Fa'asa ayya jama'ahumullahu bika. Semoga Allah kemudian bisa mengumpulkan mereka dengan perantaraanmu wahai Muhammad. Karena mereka sudah jenuh, sudah letih dengan pertentangan yang terjadi di antara orang Aus dan orang Khazraj dengan pertempuran ini. Karena korban yang berjatuhan tidak sedikit dan kerugiannya juga kemudian banyak. Hal itu kemudian menjadikan mereka ingin agar masalah ini cepat selesai. Sehingga ini sebab tambahan yang pertama. Berarti secara umum sudah disebutkan dua sebab kenapa mereka menerima Islam. Sebab yang pertama tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir. Sebab yang pertama tadi disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, di mana mereka mendengar kabar dari Yahudi bahwasanya akan turun Nabi. Mereka berharap mereka lebih dulu menerima Islam. Kemudian sebab yang kedua, fitnah yang terjadi di antara orang Aus dan orang Khazraj menjadikan mereka ingin cepat masalahnya selesai. Dan mereka berharap
Rasulullah SAW bisa mendamaikan mereka. Agama ini bisa kemudian mendamaikan mereka. Kemudian, wasababu tsani, adapun sebab yang kedua, ma Allahu alal aus wal khazraj min riqqati at-taba' wa layyinil janib. Salah satu sebab yang lain, berarti ini sebab ketiga, kenapa kemudian mereka mudah menerima Islam? Karena riqqatut taba', tabiat mereka yang tipis, yang halus, wa layyinul janib, akhlak mereka yang kemudian lembut. Wal bu'du 'anil mughalat fil kibriya, di mana mereka kemudian jauh dari berlebihan dalam kesombongannya. Orang Yahudi kan sombong dengan ilmu yang mereka miliki. Orang Madinah tidak seperti itu. Hal itu kemudian menjadi sebab penting mengapa mereka menerima Islam. Faqad kana usuluhum tarji'u ilal Yaman. Kita tahu bahwa asal-usul mereka dari Yaman. Iya, ketika kemudian bendungan Sabah kemudian pecah, hancur, kemudian mereka hijrah ke banyak tempat. Salah satunya hijrah ke Madinah. Di mana kemudian yang hijrah ke Madinah orang Aus dan orang Khazraj ini tadi. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, alladzina wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlaha biqaulihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang Yaman. Mengatakan tentang orang Yaman, Rasulullah mengatakan tentang orang Yaman, atakum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Aroko afidatan wa alyana quluban. Mereka itu orang-orang yang lebih lembut afidatan. Fuadnya diartikan dengan hati juga biasanya. Wa alyana quluban, sama ya, kurang lebih diartikan hati. Saya bingung mau mengartikan qalb dengan fuad ya. Kurang lebih seringkali maknanya dianggap sama. Wa alyana quluban, hatinya lembut, hatinya halus dan juga lembut di sisi lain. Apa penjelasannya? Aroko afidatan. Jadi halus fuadnya, katanya sebagian ulama menyebutkan bahwa lebih halus dalam artian mereka lebih mudah menerima ujangan. Aroko afidatan dalam artian kemudian lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah menerima mau'idhah. Jadi orang Yaman itu lebih mudah menerima mau'idhah. Orang Yaman lebih mudah menerima nasihat. Wa alyana quluban, hatinya lebih lembut. Maksudnya kelembutan mereka itu dibuktikan dengan awal mula mereka masuk Islam. Sehingga ketika mereka masuk Islam, hal itu membuktikan kelemah lembutan hati mereka. Karena mereka bukan orang yang ingkar, mereka bukan orang yang kemudian membantah, tapi mereka orang-orang yang tunduk dan kemudian mau untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kurang lebih jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ringkaskan apa yang sudah kita bahas. Pembahasan ini membahas tentang awal mula keislaman Ansor. Awal mula keislaman Ansor. Kenapa mereka kemudian bisa beriman? Paling tidak ada 3 sebab. Sebab yang pertama, kabar yang mereka dengar dari sesekutu mereka, tetangga mereka di Madinah, yaitu orang Yahudi, yang mengabarkan akan adanya Nabi yang turun. Ketika mereka menemui Rasulullah SAW, mereka kemudian yakin bahwa ini Nabi yang benar. Ini yang kemudian harus diikuti. Jangan sampai kemudian mereka kebalikan daripada orang Yahudi. Sebab yang kedua, kenapa mereka masuk Islam? Bahwa orang Ansor, yaitu orang Aus dan Khazraj, 2 kabilah ini, mereka pada waktu itu bertempur, berperang dalam waktu yang panjang. Dan kemudian hal ini mereka berharap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyatukan perselisihan tersebut dan menyudahi pertikaian tersebut. Kemudian sebab yang ketiga, tabiat orang Madinah itu dianggapnya aroko afidatan. Jadi hatinya itu lembut. Dalam artian kemudian mudah menerima nasihat, ujangan, masukan. Kemudian alyanu quluban, hatinya itu lembut. Dalam artian kemudian mereka masuk Islam ya. Kemudian mereka beriman, itu maksudnya. Sehingga mereka mudah menerima iman. Sedangkan aroko afidatan lebih diartikan dengan mudah menerima mau'idhah, mudah menerima nasihat dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.